Iya, tapi memang sebagian besar dia melalui hubungan sih, Mas. Hubungan apa ini? Spesial? Pemkot Malang sendiri tuh dia punya satu program yang bagus, namanya program ABCD, di mana C-nya tuh adalah kondom. Dia halal kalau konteksnya buat orang yang udah nikah. Ya. Betul. Dan akan jadi haram kalau Di Malang apalagi di kabupaten tuh, wah hampir setiap malam loh Mas, rumah aku tuh dilewatin sama Karnaval. itu. Iya. Dia tuh apa ya orang. Oh ini Sonhorek sama. Iya, Sonhorek sama itu. Oke. Kan di situ kan dia kan ngebawa orang yang ahli THT gitu loh. Oh iya. Nah ini mic apa sih, keren banget. Pot mic. Saramonic. Bukan pot mic. Pot mic ini beda sendiri. Beda sendiri emang. Host itu beda. Oke, berarti host kali ini Alzena. Oh dia takut host ya anjing. Oke, berarti host kali ini Alzena, silakan Alzena dibuka acaranya. Dari pagi lo sampai sore kamu gak kasihan itu kesana? Kasihan apa pun? Apa yang harus kasihanin? Sama orang yang bersyukur tadi kan. Oh iya ya. Iya. Bisa gak Apa yang gue kasihanin sama orang yang Bisa bersyukur? gak ditarik ngomongnya tadi? Lo mau ditarik? Gimana nggak konsisten sih? Iya, nggak boleh. Apa yang udah kita omongin tuh udah tetap stay true sama itu. Jangan di. Tadi kan ada rekamannya. Ada. Ya nanti kita putar ya. Nanti sebelum mulai podcast nanti kita putar. Udah itu aja sih. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak ya. Jadi masa selesai enggak belum. Oh udah di record ternyata ya. Wah, udah di record ya. Oh, ternyata dari tadi udah direkam ya. Ampun. Oh emang gini ya, kayak gini ya di sini ya. Wah, yaudah deh kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Langsung ya kita ngobrolin apa? Oh HIV, yaudah. Asik ya. Bridgingannya tuh masuk gitu. Kayak tiba-tiba langsung HIV. Oh emang HIV kenapa? bridgingnya tuh keren gitu. Enggak. Santai-santai, tenang dulu semuanya teman-teman. Kita serius dulu. Ya jadi kan ya kita semua tahu lah kita HIV. Kita enggak. Kita kan lagi di Malang. Maksudnya aku dari luar Jawa. Fania orang Jawa. Akam sih dia juga Jawa. Ini Jawa juga, Jawa semua ya, kok luar Jawa lah. Cuman yang kita tahu kan Malang tuh terkenalnya dengan sebagai kota pendidikan ya. Mantap. Tapi ternyata ketika kita menjalani sebagai mahasiswa di kota pendidikan ini tuh ternyata banyak hal-hal yang kita tuh baru culture shock lah. Kayak ada another side, ada di balik sisi dari kota pendidikan ini tuh ada hal-hal yang kita tuh wow, begini ya Malang ya, society-nya, culture-nya, culture yang dibuat oleh mahasiswa pendatang ini itu lumayan keren. Sehingga efek dari culture yang dibuat oleh mahasiswa ini tuh dampaknya lumayan agak kurang tuh. Apa itu dampaknya? Seperti yang kita lihat jadi media, website Suara Gong tuh sempat ngeluarin berita. Katanya HIV atau AIDS ini tuh sempat meningkat gitu loh beberapa bulan ke belakang. Wow, itu pasti gara-gara semua adalah teman. Nah, itu maksudnya sampai ada kata-kata itu loh. Malang semuanya teman. Malang tuh gini-gini. Kayak kenapa kok bisa ada kata-kata itu gitu loh, guys. Menurut kalian gimana? Karena istrinya temanku juga. Oh ya, kita belum perkenalan dulu, guys. Kayak kita perkenalan dulu. Halo teman-teman semua. Saya Dava. Saya Lekmul. Siapa nih ya? Alzena. Kami siap mengikuti MPLS 2000. Tunggu kami ya di SN. Enggak serius guys. Ayo guys. Jadi gimana menurut kalian gimana? Ya, ini podcast yang asal ngomong aja lah. Kita nggak usah yang terlalu harus ngikutin pakem, ngikutin standar, perkenalan apa segala macam. Udah langsung ngobrol aja. Kan esensi podcast kata Ose ya. Esensi podcast tuh ngobrol. Betul. Gitu. Oh dia sempat ngomong, dia sempat memperbandingkan
podcast sama talk show tuh beda. Dia bilang kalau talk show tuh terprogram, tertata. Kalau podcast tuh udah ngomong aja. Nah ini kan kita podcast, ya udah kita podcast ngobrol aja nggak jelas gini. santai. Nah gimana menurut kalian? HIV ini gimana? Bahaya Apa nih? sih. HIV itu bahaya ya. Pasti. Itu penularannya gimana sih? Melalui hubungan. Kayaknya banyak hal ya. Iya, tapi memang sebagian besar dia melalui hubungan sih, Mas. hubungan apa ini? Spesial? Hubungan Tentunya terlalu hubungan yang intimate. Iya. Hubungan Terlalu yang intim ya. Katanya kalau kita kena darah dari orang yang mengidap itu tuh kita juga bisa kena gitu darah, air liur. Pantesan jarum suntik itu kan juga bahaya Iya, ya. Iya Makanya betul. kenapa- Jarum Sekali suntik pakai dari ya? jarum suntik. Iya, sekali pakai. Jarum Tapi suntik itu air liur juga Iya, temanku juga Katanya sekali iya. pakai. sekali pakai Apa tuh. itu? Wait, stop, Kok- stop. Kok Di enggak sekali pagi ini ya apa maksudnya kayak balon meledak udah sekali pakai pakai nggak bisa itu. dipakai lagi kan. Belum selesai dipotong sama dia. Iya. Kenapa kalau dipakai lagi? Ya kan bisa, kan Oh pecah. iya, Kan betul. Enggak maksudnya balonnya guys. balonnya pecah. Iya Gitu. balonnya pecah jadi sehingga itu nggak bisa dipakai lagi ya. Nah, Masa sekali udah pakai. iya sekali pakai. Sarung jadi tangan tuh. sekali pakai kan. Bener. Gitu. Ada banyak hal yang sekali pakai di dunia ini kan. Iya, Ada banyak. ada banyak. Nah jadi gimana? Coba satu-satu dulu dari Alzena gimana? Kayak kenapa kok bisa dengan image-nya Kota Malang sebagai kota pendidikan, tapi ternyata ketika ya kamu juga tahu lah, kamu kan udah di sini berapa 5 tahun. 5 tahun tuh udah 5 tahun. Kayak apa yang kamu rasain gitu? Terang Selamat Apa yang kamu rasain? Kuliah di mana? UMM. Nah di UMM, apalagi di UMM kan yang notabene-nya itu kampus Islam yang keren banget Justru lah itu karena kampus UMM. Islam itu harusnya mereka tersosialisasi untuk tidak melakukan hal yang kesana. Harusnya. Tapi nggak ada tapi mas. Oh, nggak ada. UMM Nggak ada. terbaik. bersih ya, bersih. Keren, UMM keren pokoknya. Keren ya? Semua universitas tuh keren. Keren. Semua universitas tuh mengajarkan hal yang baik, cuman Iya, ya benar. Oknum lah. banyak individu yang kurang bertanggung jawab atas hal-hal yang dia Iya, lakukan betul. gitu. Ini kita nggak ada bahas instansi ya. Gak ada, Nggak ada, kita bawa ngebahas instansi. society orang-orang yang seperti itu aja. Nah, gimana menurutmu tentang Malang yang terkenal seperti Nah, itu? Sebagai anak pemerintahan ya, aku menjawab dari segi pemerintahnya dulu nih ya. Ngeri memang anak pemerintahan ini memang ngeri. Silakan, Gila. nggak apa-apa. Sebenarnya kita nggak perlu harus bawa Malang, nggak harus bawa Surabaya atau kota-kota yang lain gitu sih. Semua itu kan oknum ya, pelaku gitu loh. Nah, Cuma memang kalau kita ngomongin Malang, itu kan banyak pendatang, terutama mahasiswa gitu, urbanisasi lah. ya, Dia datang dari daerah, mungkin ya ada sebagian orang datang dari daerah yang terpencil atau daerah pelosok yang kultur shock ke Malang kayak wah aku akhirnya lepas dari orang tuaku. Aku bisa kayak free gitu untuk menjalani kehidupanku yang mungkin banyak resiko lah di kehidupan itu. Berarti kayak ini ya, burung yang keluar Lepas dari dari sangkar. sangkar. Iya Ya. betul. Karena aku sendiri juga, aku juga pernah mengalami hal itu, tapi ya sebagai anak UMM yang baik dan insya Allah berada di jalan yang lurus benar, ya, lurus. gitu ya. Jadi Mm. kita harus tahu lah porsi-porsi untuk pergaulan tuh seperti apa gitu. Tapi ya banyak lah oknum-oknum di luar sana yang seperti yang kita bahas ini nanti gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah HIV itu sendiri ya, kita tuh masih terlalu tabu gitu loh untuk bahas tentang edukasi seksual, terus bahas tentang bagaimana ya seputar seksual itulah. Setiap aku bahas itu atau setiap kita bahas itu ya melalui kegiatan atau sosialisasi apapun, mereka pasti mikirnya kayak kenapa harus mikir ke sana sih? Benar, Emang kamu bakal ngelakuin gitu? Emang benar. kamu bakal nikah muda gitu? Benar. Padahal sebenarnya seksual itu sendiri ya, kalau kita bahas tentang edukasi seksual itu satu hal yang lumrah untuk kita dapat bahkan dari dini, dari SMP untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginin gitu. Betul. Ya. Terlepas dari kita, ya walau alam ya kita nggak ada yang tahu mau ngelakuin kapanpun gitu. Tapi kan namanya aksi pemerkosaan itu ada, ya aksi diskriminalitas dengan perempuan itu juga ada gitu. Untuk Betul. menghindari hal-hal itu, kenapa makanya edukasi seksual itu penting gitu. Dan kita masih sangat bukan hanya di Malang sih menurut aku, di seluruh Indonesia menurut aku tuh masih sangat tabu dan kayak kenapa sih kita harus bahas edukasi seksual itu? Apakah kita akan melakukan hal itu sebelum kita nikah atau apa? Nah itu yang justru menurut aku apa ya? Masih mereka masih nggak mau nerima dengan hal-hal yang mungkin aja bisa kita lakuin gitu loh. Yang akhirnya
itu juga menjadi salah satu dampak kenapa HIV di Malang itu tinggi juga. Seperti yang kata Dava tadi. Kalau nggak salah aku terakhir baca-baca atau dengar podcast ya, per November 2024 itu kasusnya 600 kalau nggak 650 orang, dan itu melonjak banget dari 2023-2024. Ya benar. Setinggi itu karena emang kita tabu banget dengan edukasi itu gitu. Dari segi pemerintahnya aja sih ini gitu. Iya Kalau sih. misalkan nggak tabu, Maksudnya nggak tabu Nggak. untuk menerima hal ini tabu gitu. tuh karena tertahan sama norma-norma yang ada Iya, gitu loh. betul. makanya kalau nggak tertahan, apa yang akan terjadi? Kemungkinan bisa lebih tersosialisasi dengan Tambah baik banyak? kayaknya. Tambah banyak? Kayaknya Enggak karena sih. karena udah tahu gitu loh. Kayak apa yang kamu lakukan untuk begini-begini itu penyebabnya tuh seperti Iya, ini. betul. Kayak pencegahan dini tuh lebih baik gitu loh. Makanya Iya, kan betul. sempat di-mention sama Alzena tuh terkait penyuluhan atau sosialisasi sejak dini. Betul, kan. betul banget. Maksudnya Karena- sejak SD, SMP tuh kita udah tahu gitu loh. Betul. Hal-hal kayak gitu tuh Betul. kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu yang mengarah ke ranah seksual atau apapun itu, maksudnya dampaknya tuh apa yang akan terjadi gitu loh. Kayak kira-kira apakah yang bersangkutan bisa bertanggung jawab atau enggak, kayak gitu-gitunya gitu loh yang harus dipikirin. Kan itu kan tidak terfikirkan karena kurangnya sosialisasi, Betul, kan? heeh. Kurangnya pencegahan gitu loh. Betul. Tapi Tapi kan kalau- Mas mau ngomong silakan, dulu? kamu. Boleh. Boleh. Aku dulu nih. Tadi kan aku sempat kayak mention juga kalau misal dari Mas Doni, kalau misal nggak tabu apakah hal itu bakal tetap terjadi atau gimana gitu. Sebenarnya ya kalau aku bisa menyimpulkan nih, Pemkot Malang sendiri tuh dia punya satu program yang bagus, namanya program ABCD, di mana C-nya Apa itu? tuh adalah kondom. Ya. C-nya Jadi kondom. C-nya tuh kondom. Hanya anak pasti. Asia. C-nya kondom ya. Asia. Hanya D-nya ABCD lah be pokoknya. faithful. Jadi kita setia dengan satu pasangan. C-nya adalah Be kondom faithful. dan D-nya adalah diagnosis gitu. Jadi kenapa Bukan Doni? kita Diagnosis. Bukan dong. Pengen banget. pengen banget di-mention sama Pengen Pemkot. banget. Siapa tahu. Jadi kenapa Pemkot itu meluncurkan satu program namanya ABCD itu ya. Terlepas dari mereka mau bagaimanapun apakah mau melakukan hal itu di luar nikah atau gimana gitu ya. Tapi kan namanya apa ya, was-was atau kayak menjaga-jaga hal biar nggak ada sesuatu yang terjadi itu kan juga penting gitu kan. Benar. Sedangkan Benar. kalau kita lihat nih, misal nih mau ke Indomaret aja, pasangan udah nikah, mau bilang, "Mbak, mau kondom satu," udah kayak langsung disorot bombastic set aja ya. Coba Itu- bombastiknya. Udah nggak bisa diulang, Mas. Ya karena setabu itu, maksudnya Betul, di karena- lingkungan umum pun itu hal yang Betul. agak kurang gitu kalau dibahas Betul, gitu loh. betul. Itu hal yang privacy yang Betul kayak nggak banget. semua orang bisa terima gitu loh. Betul banget. Padahal Kayak kalau gitu misalnya sih. kita lihat di luar negeri pun itu kan mereka punya satu kotak dan itu tuh di sekolahan gitu loh, Mas. Di sekolahan satu kotak yang isinya adalah kondom gitu. Ya kita nggak bahas bagaimana itu soal agamanya atau gimana enggak. Cuman kan itu bagaimana mereka sangat antisipasi loh dengan hal itu. Iya. Kita pakai kondom itu bukan hanya karena biar nggak hamil itu, tapi kan lebih ke kesehatan reproduksinya juga gitu. Masuk akal. Itu sih. Tapi kalau ngomongin soal penyuluhan ya, tadi kan kita mentionnya tuh kayak ini tuh terjadi karena kurangnya penyuluhan sejak dini iya kayak gitu. mentionnya tabu itu. lah. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, adanya HIV yang semakin membludak ini karena kelalaian masing-masing pribadi gitu kan. Ya pasti. Betul. Berarti kejadian HIV yang melonjak ini menurut kalian tanggung jawab siapa sebenarnya? Tanggung jawab semua. Wah, menarik ya. Agak sedikit gimana ya? Aku cukup bingung sih Iya ngejawab kan? itu Untuk tuh. beranalisis gitu ya. Heeh. Yang pasti kalau Diri aku sendiri gak sih? Iya, Dimulai betul. dari Kalau- Iya, diri harusnya sendiri. diri sendiri. Benar, betul, benar. karena semua hal itu apapun masalahnya gak cuma HIV ya, itu pasti diri sendiri harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri Iya gitu. kan? Cuman kan dari diri sendiri itu kita ada populasi masyarakat yang itu pasti ada regulasinya juga. Tapi balik lagi kalau ngomongin tanggung jawab pasti diri sendiri juga gak sih? Diri Emang kalau sendiri. kita kena HIV atau misal nih amit-amitnya kebobolan, emang pemerintah bakal secare itu sama kita? Enggak juga kan? Enggak. Pemerintah tuh siapa Enggak sih? Nggak boleh. Hal-hal umum aja. Oh. Enggak. Maksudnya hal-hal umum. Baik. Keren. We love pemerintah. We love. Tenang. Terus. Dari Mas Doni gimana? Apa tadi ya? Terkait pandangan terhadap terjadinya meningkatnya kasus HIV terutama di Kota Malang gitu loh. Karena kaum pelangi. Wits.
Ya itu juga Itu juga itu juga sih. cukup Kayak cukup nyambung ya? impactful sih itu. Kayak emang. nyambung ya. Mungkin tadi kan karena tabu tadi ya, terus karena itu tadi. Mungkin salah satu circle-nya itu tadi. Iya, Si betul, kelompok-kelompok betul sih. Setuju yang aku. menyukai lubang-lubang tersempit di dunia. Lubang apa emang? Lubang Lubang hidup. Lubang hidup. Iya. Masa dimasukin di situ? Jaringnya kan? Iya, bisa Iya. nih. itu maksud Bingung mau nyapu. Bingung mau nyapunya sumpah. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya kita bahas apapun ini kita real aja gitu loh. Kita omongin Itu. aja apa adanya. Kalau aku sih lebih ke sana ya. Menurutku adanya orang-orang yang seperti itu tuh juga karena globalisasi budaya luar nggak sih? Maksudnya Iya. terkena Iya, benar efek tuh. dampak Ya, bisa dari hal-hal yang terjadi di luar, terus juga ngelihat mungkin, terus juga mungkin dari individunya juga kan ada apa ya, kalau nggak salah tuh kita punya hormon maskulin sama Iya, feminis. betul, Nah, mungkin betul. juga Iya. dia lebih feminin juga, dan juga mungkin lingkungannya banyak perempuan, jadi sehingga dia ngeliat lingkungannya look up ke perempuan-perempuan ini, jadi itu ngebuat kebiasaan-kebiasaan yang mengikuti gitu, ngikutin sama lingkungannya. Atau mungkin trauma juga bisa. Bisa juga mungkin. Trauma. Banyak faktor sih sebenarnya Banyak kalau kayak faktor. gitu tuh. Cuman ya kita nggak, ya kalau aku sih nggak yang menormalisasikan hal itu ya, karena Betul. itu kurang banget gitu loh menurutku. Apalagi di Indonesia ya yang Iya. notabene adalah agamanya kuat kayaknya. Betul. Benar. Nggak masuk juga di sini. Benar. Maksudnya ya udah yang normal-normal aja lah. Nah ini bukan apa ya, nanti pasti dibilang lah kita nggak normal, ya bener emang nggak normal. Maksudnya normal. itu hal yang menyimpang gitu loh menurutku. Iya. Betul. Aku ada Aneh satu aja sih, pertanyaan cukup nih. aneh. Boleh Apa nggak aku bertanya di sini? Boleh, nggak Boleh, apa-apa, boleh. silakan. Tadi kan aku sempat mention dari Mas Doni ya, kalau Apa kita di Indonesia itu agamanya kuat banget. Iya betul sih, meskipun di Indonesia tuh kita punya beragam agama, nggak hanya Muslim, nggak hanya Islam Iya, gitu ya. enggak. Tapi memang secara ini di Indonesia ya, kalau kita lihat kasus-kasusnya selebriti artis yang hamidun gitu ya, hamil duluan gitu, aduh ngejudge-nya tuh kemana-mana gitu ya. Nah, Contohnya aku siapa punya- tuh? Jangan Banyak sih, sebut cukup lah, ya, banyak lah. banyak. Cukup Ada banyak, yang lagi rame. cukup banyak. Yang lagi rame sekarang Ada apa? tuh yang lagi rame. Cukup banyak. Cukup banyak, ada banyak kok. Enggak satu doang. Enggak satu doang guys, ada banyak. Oh, yang Ada di cancel banyak. itu ya? Enggak, ada banyak. Ada banyak. Pokoknya ada banyak aja. Yang profesinya gini, kayaknya ngotot banget. Dem. Ada banyak orangnya. Maksudnya jadi biar orang tuh mikir oh ada banyak. Iya, Ya memang betul. banyak guys yang Banyak, kayak gitu. banyak, yang Banyak banget terjadi. lah, ya betul. Cuma artis doang kok guys. Dan Ada banyak. Dan gak hanya di selebriti. Iya. Maksudnya diperjelas gitu. Iya. Semakin spesifik. Semakin spesifik. Oke, aku mau balik lagi ke pertanyaanku ya. Hmm. Yang mengalami fenomena MBA juga banyak banget. Apa itu? gitu Oh ya. iya banyak banget. Apa itu? Merit by accident. Oh, Nah, oke. menikah karena Hmm. hamil duluan itu. Nah, pertanyaanku nih, ketika orang itu untuk melakukan hubungan seperti itu di luar hubungan pernikahan, pasti mereka untuk amannya kan pakai kondom ya, pakai Iya. pengaman itu tadi. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri untuk melakukan hal itu di luar nikah kan tidak dinormalisasikan atau Iya. tidak diwajarkan. Iya. Betul. Pertanyaanku, jadi sebenarnya penjualan kondom di Indonesia itu termasuk ilegal atau legal? Haram atau halal? Terlepas dari, misal nih kalau kita ngomongin pasangan suami istri, oke lah mau nunda nggak punya momongan, nggak mau KB, mereka pakai kondom gitu kan, pakai KB Haram. Indomaret kalau kata orang-orang TikTok kan ya. Haram halal Haram, lagi. halal. Tapi Iya. kalau misal ya mahasiswa Malang lah atau orang-orang di Malang yang kita ambilnya lingkup paling terdekat aja, kebanyakan kan mereka itu ya apa namanya friend zone, terus friend with benefit gitu-gitu ya, terus FYB. mau melakukan hal-hal kayak gitu tanpa ikatan pernikahan, tapi maunya aman, maunya safety, pakainya kondom. Iya, Jadi- kondom kan memang fungsinya itu untuk safety gitu loh, kayak for Betul. your own safety guys. Maksudnya apapun Betul. hubungan kalian ya kita juga bodo amat mau kalian udah nikah mau kalian apa, Betul. ya udah Iya. terserah kalian, itu tanggung jawab kalian, urusan Betul. kalian. Ya urusan kalian sama agama dan Tuhan kalian. Jadi ya udah, maksudnya Betul. lakuin dengan cara yang safety lah, jangan yang sembarangan lah pokoknya. Betul. Jadi Pokoknya. jawabannya haram atau halal menurut kamu? Tergantung kondisi. Tergantung sih Kondisi. menurutku, tergantung Kalau harus situasi memilih, di situ. kalau harus memilih, harus nggak bisa, bener-bener aku nggak harus bisa bisa. memilih, Kalau halal aku haram nggak itu- bisa memilih Nggak kalau bisa. perihal halal haram, Iya, harus benar. lebih spesifik gitu terkait Oke. misalnya contoh kasusnya tuh seperti apa tuh aku
harus lebih tahu. Jadi aku biar enak untuk menyimpulkannya. Kalau kayak gini kan aku bingung nih. Maksudnya terlalu umum banget, terlalu umum banget. Kalau yang mahasiswa tadi haram itu. Iya. Berarti tergantung sikon ya bagaimana Tergantung sikon. status dia gitu kan. Iya, intinya Kalau kepepet statusnya kalau emang udah sah. Kenapa Mas? Kalau kepepet juga nggak apa-apa. Ya, pokoknya kalau udah sah secara agama dan juga diakui negara, yaitu ya udah fair aja gitu untuk melakukan hal tersebut. Dan itu di agama pun juga ya udah nggak apa-apa juga kalian melakukan hal-hal seperti Tapi itu. kalau misal kasusnya gini nih. Kasusnya nih ya, aku kasih tadi kasusnya. Heeh. Weh, kita belajar atau podcast ini? Nggak apa-apa. Seru-seru nih. Ini Podcast seru juga podcast kayak mengedukasi gini. gitu Mas. Iya. Guys. Kupikir yang fun gitu, ternyata ada Serius ya? Ini cukup Serius ya? cukup serius lah, Iya. cukup serius. Gimana? Gimana? Aku kasih studi kasus nih. Aku belakangan ini sangat bertanya-tanya dengan kasus ini. Jadi salah satu goals Indonesia saat ini kan mengurangi pernikahan dini ya. Karena pernikahan itu kan gak hanya soal cinta dengan cinta, Yeah. suka dengan suka, Yeah. tapi juga butuh kondisi ekonomi, fisik, Mature. mental ya semua lah. Sedangkan kita tahu gitu loh, pernikahan dini di Malang pun tuh juga termasuk tinggi lah pernikahan dini, apalagi MBA tadi kan. Nah, sedangkan masih dengan konteks penggunaan kondom tadi ya. Sedangkan penggunaan kondom itu kan sebenarnya nggak 100% dia safety gitu loh. Nah, kalau dalam konteks ini nih yang aku korelasiin mengurangi pernikahan dini untuk Indonesia ke depannya dengan penggunaan kondom tadi. Nah, menurut kalian apakah ini masih termasuk penggunaan kondom secara ilegal atau legal, haram atau halal? Kok ke situ lah? Enggak bermaksud untuk buat mikir, cuman aku kayak nggak mau mikir sendirian gitu loh belakangan ini. Aku juga nggak mau mikir sebenarnya. Tapi aku kayak butuh jawaban itu Ini gitu loh. Dava kayaknya mikir nih. Kayaknya nemu Yang jawaban. masih mikir. Silakan. Lanjut. Aku masih Itu. berpikir sih kayak Itu Jadi mengurangi angka pernikahan dini betul. dengan memperbanyak kondom. Enggak. Gini. Banyak ya orang yang udah kayak mau safety, tapi ketika dia pakai kondom kan gak 100% safety. Iya. Pasti masih ya namanya buatan manusia pasti ada rusak-rusaknya atau ada apanya. benar. Yang mungkin sedikit banyaknya akan berakibat pada pernikahan dini. Pernikahan Oke. dini itu kan juga, maksud aku kalau kamu gak prepare untuk menikah, fisik, mental, finance dan segala macam juga nggak prepare, karena pernikahan tuh gak hanya cinta soal cinta aja, Iya, cinta-cinta betul. suka-suka gitu, yang berujung nanti ke kekerasan perempuan, kekerasan rumah tangga, perceraian dini, pengangguran dan lain-lain. Nah, dalam hal ini balik lagi ke kondom nih. Masih halalkah menurut kamu atau sudah haram atau masih harus dipertimbangkan lagi? Berarti kalau konteksnya dia melakukan maksudnya ini belum menikah belum gitu menikah. kan. Iya, Iya. haram dong. Haram dong. Maksudnya itu Oke. secara tindakan atau yang dilakuin aja itu udah haram gitu loh. Udah jelas-jelas haram. Kayak tadi pengennya ini kan mengurangi pernikahan dini gitu loh. Ya udah jangan melakukan itu gitu loh. Oke. Ya sesimpel itu aja. Oke. Tapi Ya nggak aku sih? mikirnya berat banget ya kayaknya ya beberapa hari ini ya. Kayak Terakhir ya. pertanyaan terakhir ya, Maksudnya udah bukan closing nih. pertanyaan terakhir dari Alzena Dari ya. Alzena ya. Ya, Iya, seputar iya. kondom ya. Heeh. Masih. Masih kondom Masih. aja. Masih. Jadi aku Oke, tuh kayak belakangan ini gimana? mikir gitu loh. Oke, gimana Nah, gitu, karena, Mas? Karena aku sendiri Kayak tuh masih bimbang gitu loh. Sebenarnya keberadaan dia itu menguntungkan atau justru merugikan kita gitu loh. Nah, pertanyaanku, perlu nggak sih kalau kita untuk menjual belikan hal itu, alat ini, suatu ketika perlu nggak sih untuk ditanyain usia atau status pernikahan atau apa gitu? Ribet gak sih? Cukup Ribet, tapi sih, menurut cukup aku terlepas dari ngomongin individu ke individu ya, tapi lebih ke bagaimana kehidupan kita tuh nggak yang gitu loh Mas, nggak menormalisasikan hal itu terjadi gitu loh. Nggak gini Dia ada labeling Malang pun juga nggak labeling yang aneh-aneh gitu loh, Dav. ya gini loh, adanya kondom itu pun juga kan walaupun memang nggak 100% ngeprotek terjadinya hal-hal yang nggak diinginkan, seenggaknya ada possibility gitu loh, ada possibility keamanan gitu loh. Jadi kalian misalnya untuk orang-orang yang sudah menikah dan mungkin masih belum mau memiliki momongan atau anak, ya udah itu seenggaknya kalian ngerasa oh ini safety lah dan oke lah ngelakuin kayak gini menggunakan kondom kayaknya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak apa ya, aku mikirnya tuh nggak adanya kondom juga itu ya justru bagus juga karena nggak semua orang tuh punya tujuan yang sama gitu loh. Iya. Kayak Betul, dia betul. kayak ada loh ya orang yang child free.
Iya. Iya, yang dia iya, pengennya betul. child free. Kenapa nggak vasektomi aja? Kayak ya, nah itu aku nggak tahu Kan tuh. banyak pilihan. Ada banyak pilihan, Banyak pilihan. Oke. ada banyak pilihan. Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Sabar ya Mas ya. Ada juga orang yang mau mungkin dia dikarenakan hal-hal yang seperti itu tuh nggak lumrah dilakuin orang pacaran dan emang juga nggak boleh ya. Jadi mereka tuh menikah dulu, baru mereka ya udah melakukan hal itu dengan legal gitu loh, Oke, dengan oke. legal di Paham, mata paham. hukum dan dan juga agama. Ada banyak faktor gitu loh. Iya, Jadi iya, betul, betul, nggak betul. buka. Saklek ya. Jadi menurutku ya adanya kondom itu hal yang cukup baik sih. Kalau aku ngeliat secara general ya, itu hal yang cukup oke lah untuk orang-orang yang sudah married dan mau melakukan hal itu dengan tanpa ada pikiran Iya. nanti dulu lah untuk anak atau apa-apa gitu-gitu sih mikirnya. Mungkin yang lain gimana nih? Kalau teman-teman yang lain perihal Intinya, hal itu. Itu tuh emang diperuntukkan buat yang udah nikah. Kalau Nah, ngomongin itu. halal haram ya. Nah, itu. Halal haram kan udah jelas-jelas kalau di agama manapun deh kayaknya. Iya. Kayaknya Itu nggak boleh. Jadi kalau ngomongin halal haram, dia halal kalau konteksnya buat orang yang udah nikah. Karet ya. betul. Dan akan jadi haram kalau orang yang belum ada status pernikahan. Benar-benar. Itu sih. Masalah. Iya ya. Tadi ngomonginnya tentang halal haram ya. Iya, Iya. betul. Tergantung, Halal haram. makanya aku tadi nanyain tuh tergantung itunya kayak apa statusnya tuh apa gitu loh, status dari orang yang melakukan ini apa, apakah dia udah menikah atau dia memang masih cuma sebatas pacaran atau apa. Kayak ya kalau pacaran ya itu kan masih belum ada apa ya, status yang jelas gitu loh, jadi ya haram dong, nggak mungkin halal. Itu sih ya, setuju sama apa yang dibilang Vania lah kalau aku. Dipel nggak? Kok sampai situ? Sampai Mas. iya, kayak gitu. Sampai situ. Kayaknya di-kick aja deh Mas dari sini bisa gak sih? Maksudnya mencairkan suasana. Iya, Mas Doni, bener-bener. biar Terlalu nggak serius. Iya. Karena aku di sini Serius. tugasnya cuma itu doang. Gimana? Iya, Tapi iya. Mas Doni gimana? Masuk akal. Pandangan Mas Doni. Masuk akal. Ya kan setuju kan Setuju, sama Fanny? setuju. banget Setuju. makanya. Kalau Oke. konteksnya itu ya. Betul. Setuju. Aku setuju aja. Ya. Tapi ada yang masih dibingungin nggak? Yang kamu bingungin tuh apa sih sebenarnya, Al? Itu tadi. Enggak, aku bukan itu sih. Lebih Nah, ke bingungnya itu aku nggak ngomongin konteks menikah dan tidak menikahnya ya. Oke. Tapi bener-bener overall dari kita sebagai manusia di muka bumi ini gitu. Tanpa Tanpa aku ngelihat mandang dari sudut pandang statusnya, agama iya. dan Tanpa aku lain-lain. mandang statusnya itu loh. Oke. 50-50 mungkin. Paham nggak? Dapat nggak maksud aku? Dapat. Iya gitu. Jadi yang buat aku bingung adalah sebenarnya itu halal atau haramnya ketika dipandang dari semua manusia tanpa lihat Berarti menikah atau nggak jangan menikahnya ngomongin gitu. halal haram Iya. itu negatif atau positif. Nah, Nah mungkin itu. itu ya negatif Jadi atau positif iya, lah. mungkin kata-katanya harus diganti bukan Oke, halal dan halal. haram. Sorry, Soalnya sorry. halal dan haram tuh terlalu- identik sama Iya. Agama. Iya, Iya. agama. Oke sih. Jadi betul, aku betul. pasti pandangannya ngeliat dari agama dong. Kayak sudut pandang agama. Negatif atau positif. Kalau ngeliat kayak gitu Itu sih. itu tergantung konteksnya lagi, Zen. Jadi kayak Sudah jangan dilanjut aja nggak apa-apa Dafan. Ini Iya. masih panjang kita ini iya ngobrolnya. coy, maksudnya konteksnya tuh kayak tergantung tujuan gak sih? Tergantung tujuan gak sih? Kalau ngomongin itu tuh tergantung tujuannya. Jadi cukup bingung kalau apa ya? Kalau misalnya ngebahas secara umum aja itu tuh negatif atau positif. Tapi itu ya positif sih menurutku. Kayaknya. Overall positif berarti. Overall Dengan masih adanya positif ya. overall Berapa masih persen? positif. Berapa persen? Ya meskipun ada negatifnya tapi kira-kira persentasenya berapa yang Enggak, positif? negatifnya kira-kira apa menurutmu? Panjang lagi Dafan nih kalau dibahas. Gak apa-apa, dibahas aja gak apa-apa. Aku juga penasaran negatifnya tuh apa sih menurutmu kira-kira? Gak tahu ya, aku tuh dari dulu memandang sebenarnya nggak yang pure negatif dan pure positif. Aku emang mandangnya 50-50 gitu. Tapi aku tuh masih kayak merenung dan memikirkan gitu. Maksudnya kalau dengan keberadaan keberadaan alat itu masih sering buat kita itu ada pernikahan dini dan lain-lain, berarti aku memikirkannya itu benar-benar belum bisa membantu untuk populasi manusia di muka bumi ini. Paham gak maksud aku? Oh berarti kamu mikirnya tuh orang di luar pernikahan melakukan hubungan seksual dan dia menggunakan kondom tapi tetap terjadi nih. Kayak Iya, gitu. iya. Jadi konteksnya itu betul sih tadi ya. Sorry ya. Tadi aku harusnya bilangnya bukan halal haram tapi negatif positif sih, lebih tepatnya biar lebih universal gitu. Jadi adalah konteksnya aku membahasnya
semua manusia, bukan yang menikah atau belum menikah. Iya, gitu. benar-benar. Jadi kalau ketika aku mikir kayak gitu, akan ada kebingungan tersendiri gitu loh. Sebenarnya dia tuh boleh nggak sih gitu. Tapi kan kalau di luar negeri lain lagi, di luar negeri gitu kan, dia kan nggak se ini di Indonesia lah. Kalau di Indonesia kan masih berlandaskan dengan norma, dengan agama juga gitu. Bersenggolan dengan masyarakat. Kalau di sana kan udah nafsi-nafsi. Iya Di sih, luar negeri benar-benar. Iya. Itu sih. Gimana menurut kalian gimana? Ya, itu tadi. Gimana menurut kalian? Berat ya ternyata ya. Berat ya. Menyesal aku ikut. Boleh nggak aku? Nggak ikut. Balik. Boleh balik. Lebih baik kepala aja. Join. Tiba-tiba kok tiba-tiba balik? Enggak. Iya, yang ditanyain Alzina juga ya oke lah, cukup oke lah menurutku. Ya apa ya? Susah dijawab sih menurutku, susah dijawab. Iya. Karena Betul. itu berarti kalau misalnya case-nya kayak gitu, mungkin ada tata cara yang salah gitu yang dilakuin kali ya oleh individu yang melakukan. Iya, betul. Gitu. Jadi Betul. ya memang nggak sepenuhnya menyelamatkan, tapi ada possibility-nya itu loh, possibility untuk safe gitu Iya, loh, betul. safe dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman ya namanya accident kan, kita nggak Iya, tahu betul. bisa terjadi kapan aja. Cuman ya itu sih mungkin cara penggunanya atau tata cara melakukannya kali ya, Betul. yang mungkin harus lebih difikirkan lagi kali oleh Ya orang-orang. balik lagi kesadaran manusia aja nggak sih? Bener Kesadaran aja si sih. simpel itu. Gitu ya, cukup berat ya. Ngobrolin tentang HIV ini cukup berat gitu. Ya Berat banget. oke, tapi gimana ngelihat HIV meningkat ini tuh penyebabnya tuh apa aja sih selain mahasiswa-mahasiswa dari luar sana yang ngebawa culture-nya ke Malang? Menurut kalian gimana? Apa? Itu tadi penularan tadi. Penyebab dari terjadinya itu? Itu penularan. Karena nggak setia, gonta-ganti pasangan. Nah, itu juga bisa. Nah, Kalau itu. relationship ya. Kalau Iya. di medis kan bisa jadi yang kayak Fania tadi yang Iya. suntik apa? Kan sekali Iya. pakai tuh harusnya siapa tahu ada Tapi oknum, Iya, diulang betul. lagi, diulang dipakai mungkin lagi. dicuci atau di Iya, apa itu bisa terkena kayak gitu. juga. Iya sih. itu. Tapi sebenarnya HIV itu bisa disembuhin gak sih? Atau kayak cuman depending untuk Nah itu Untuk- Kalau setahu setahu aku kurang depending tahu. sih. tapi Di- nggak ada yang Aku sejauh ini belum ada obat yang ampuh Menyembuhkan buat gitu ya? menyembuhkan itu gitu. oh, Meredakan. oke. Ditekan Jadi kayak- gitu ya berarti. iya, ya. benar. Dan itu kayaknya minumnya itu seumur hidup nih. Oh iya. Minum obat Hmm. gitu. Dia Minum obat diminum seumur atau hidup. diapakan? Atau Diminum. disuntik atau Diminum. Jadi misalkan minumnya jam 7 pagi itu ya. Dia selama seumur hidup jam 7 pagi itu harus minum. Oh iya, Ah, harus rutin jam 7 pagi. jam 7 gitu. pagi. Kalau misalkan lewat 3 hari nggak minum, dia balik lagi. Meninggal. Enggak, bukan. Penyakitnya balik lagi. gejala-gejala yang gejala-gejalanya itu. Ini loh. Oh, ngeriset lagi gitu ya. Hmm. Kayak sore ya. Kok tiba-tiba sore? Tiba-tiba Tiba-tiba sore. sore. Belum nonton. Sore. Maghrib ya. Ya itu ya cukup unik juga sih kalau ngebahas. Nah tapi aku ngerasanya juga yang bikin itu makin apa ya? Kenapa sesignifikan itu naiknya di tahun-tahun kemarin? Itu tuh karena juga banyak tempat-tempat yang mendukung gitu loh. Iya, betul banget. Tempat-tempat Iya, yang betul. mendukung. Nah, jadi kayak misalnya ada di daerah-daerah tertentu atau Di mana? Per jam gitu. tempat tinggal tertentu yang dia itu kayak membolehkan orang yang belum Iya, berpasangan betul. lah. Betul. Orang yang belum berpasangan ini tuh untuk tinggal bersama. Betul. Itu kan sangat Living together. apa ya? Menaikkan chances Baca untuk kerennya ya. sangat menaikkan chances itu untuk terjadi gitu loh, guys. Nah, itu Emang bahasa menurut kalian apa? gimana? Menurut Mereka- kalian Masa gimana? gak kerennya Malah kumpul mempas- kebo. Co-living. Co-living, oke. Kumpul kebo. Co-living. Jadi Living makin together. banyak yang memfasilitasi gitu Iya, ya. betul. Kos bebas contohnya ya. Kos Kos bebas contohnya. Kalau kosnya nggak bebas, Ya kan diri sendiri. Gila-gila. Kos yang per jam kan sehari. ada. Yang per jam. Nge-gym. Olahraganya. olahraga. Oh, olahraganya per jam. Iya, olahraganya per jam lah. Berapa biasanya? Tergantung tempat dulu dong, tergantung tempatnya dulu nih. Ya ada banyak daerah dan juga tempat yang memfasilitasi itu. Nah gimana tanggapan kalian tuh gimana melihat hal-hal tersebut? Wow. Wow. Keren. Alzira ayo dong opini lain. Jangan ngomong. Jangan ngomong. Aku sudah menutup mulut loh ini. Enggak apa-apa. Maksudnya kita
apa ya, just sharing Aquarius ada banget. opinion aja sih. Kita Aquarius banget. Gitu aja. Tempat yang memfasilitasi ya. Menurutmu tuh gimana tanggapan terhadap Kalian hal sering tersebut? banget gak sih denger ada grebek-grebek hotel gitu di TikTok kalian atau di platform online kalian gitu? Kayaknya lumayan banyak tapi nggak iya. sesering itu. Iya, sebenarnya grebek-grebek itu kalau menurut aku ya, menurut opini aku tuh termasuk salah satu menyelamatkan mereka gitu loh dari kejadian-kejadian HIV salah satunya. Karena sesuai yang dibilang Mas Doni tadi kan kayak pelangi itu mereka kan juga sering mengadakan party di satu tempat gitu, buka room gitu. Enggak, beda itu beda. Mas stop ya, jangan mancing-mancing lagi. Ya, ini juga termasuk Ya party kan. Iya, iya, Party betul. kan berawal dari sini. Iya. Baru ke itu. Betul. Oke. Grebek-grebek gitu. Tapi kenapa ya? Kenapa polisi-polisi itu sering banget grebek-grebek hotel yang bintangnya cuma 1, 2, 3. Sedangkan yang 4, 5 yang mungkin justru di hotel bintang 4, 5 itu malah terjadi prostitusi yang mungkin nominalnya lebih gede Ya, daripada prostitusi kelas besar lah ya. yang iya gitu. Padahal kan kalau secara hal juga sama aja. Tapi kenapa ya kok nggak pernah digrebek di situ? Jawaban Apakah- umumnya adalah backingan. iya, mungkin iya ya. sih, mungkin juga Mungkin. hotel-hotel Mungkin. tersebut kan juga apa ya? Karena kita mungkin kita bintangnya kita semua tahu lah Iya. hal-hal Kan mungkin bintangnya 5 hal-hal jadi kotor kayak yang terjadi safety. di dunia ini tuh pasti ada aja gitu loh. Nangkep gak Mas Gu? Iya, aku paham. Kalau bintang 1 Agak rendah Iya, gitu ya, iya. agak low. kalau bintang 5 kan kayak Safety safety aja banget gitu ya. Benar-benar bintang Dimana 5. di sini Wah, oh bintang 5 ini nih. terjadi Gitu. kayak Iya, gitu. betul. Secara harganya mahal. Betul, Ya kan? betul. Iya. Jarang-jarang orang kayak mau ke situ tapi ada. Jadi ada modalnya juga ada keuntungan dari keamanannya itu sendiri gitu kan. Iya, Kalau itu yang bintang 1, bintang 2 kan dia murah, jadi Iya, sering ke situ. betul. Itu digerebek. Praktis lah. praktis. Kok praktis? Praktis. Bahasanya itu loh. Bahasanya tuh loh, keren banget, Cok, praktis. Enggak, kan maksudnya untuk menyalurkan hal itu, yaudah mending tersalurkan gitu. Ya, tapi Praktis gitu. tapi ini menurutku sebenarnya apapun itu, misalnya ada hal-hal yang mendukung seperti itu balik lagi ke individunya masing-masing sih. Kalau memang Sadar individu. kalian udah memiliki batasan tertentu terkait suatu hal tuh ya udah dijaga aja. Barrier tuh, batasan tuh perlu banget, apalagi misalnya kalian mahasiswa rantau ataupun Betul. sedang mau menjalani kehidupan kuliah ya. Jadi kayak harus wise lah dalam mengambil Betul, tindakan. betul. Jadi kayak jangan terburu-buru, jangan terbawa suasana. Betul. Jadi apa ya? Belajar Harus dulu. rasional, harus lebih rasional lagi lah dalam berpikir atau mau melakukan sesuatu hal. Apalagi menurutku yang lebih riskannya tuh ke perempuan. Betul. Iya. Perempuan Betul. tuh sangat riskan banget Betul, gitu loh. betul. Aku ngerasanya karena Gampang dirugikan. untuk ya. hal-hal, nah itu untuk hal-hal yang seperti itu tuh perempuan tuh yang pasti paling rugi gitu loh. Betul. Yang paling rugi tuh perempuan. Enaknya Maksudnya sesaat tapi nggak enaknya seumur hidup gitu ya. betul. Jadi perempuan tuh cukup berat. Betul. Udah jangan ditambah berat-beratin kayak dengan melakukan hal seperti itu, kayak dampaknya akan kalian rasakan tuh lumayan gokil sih. Jadi lebih baik Gokil itu. lebih rasional lagi lah dalam bertindak guys. Setuju. Itu sih. Bahkan nikah pun wali kan pasti cewek. Kalau cowok kan kayak Oh, iya, ya betul. nggak apa-apa gitu. Yang penting kan cewek. Karena apa? benar. Karena nanti dirugikan. Ya, Yang itu. paling Makanya rugikan kenapa cewek. cowok tuh kalau nikah nggak pakai restu orang tua pun nggak apa-apa ya. Nah, itu. Tapi kalau cewek harus. Nah itu iya, jawabannya betul. tadi. Iya betul. Tapi kalau misal hidup nggak nikah nggak apa-apa nggak sih? Tanya Nggak aja. Nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Pengen nggak nikah? Nggak apa-apa. Cuman tanya. Jawabannya nggak apa-apa atau nggak boleh gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Aku ini kita menjawab berdasarkan opini aja, individu opini. kita ya, Iya, bukan iya. berdasarkan sudut pandang Agama, ABC dan iya, lain-lain. betul, Kalau menurutku betul. sih ya bebas terserah gitu. Nggak Maksudnya apa-apa. kamu di zaman sekarang Betul. hidup yang seperti ini, era-era seperti ini ya udah terserahmu gitu loh. Mau hidup seperti apa Atau gitu. kawin kontrak juga bisa. Iya macem-macem lah. Macem-macem. Pilihan itu tuh Pilihan banyak. ini tuh balik lagi. Banyak banget. Banyak. Betul, Macem-macem. betul, aku Jadi ya udah jalanin hidup kalian masing-masing aja. Tapi kalau ngebahas soal seperti itu emang gak ada habisnya gitu loh. Kayak Iya. pasti akan selalu ada aja Pro dan kontranya juga. ya pro kontranya terhadap hal-hal seperti itu. Dan toh kalaupun kita mau look up
Eropa dan lain-lain, ya nggak bisa disamain gitu loh. Iya, Toh kita betul. juga memiliki kebudayaan dan Culture, juga ideologinya culture juga. yang berbeda gitu Culture loh yang guys. berbeda. Culture yang berbeda dan juga agama yang kita anut pun juga nggak memperbolehkan hal seperti itu. Betul. Gitu. Ya kita ngomong bukan apa ya, kayak apa ya, jatuhnya nanti kayak munafik lah atau apa. Cuman ya emang begitu adanya. Ya udah. Mau gimana lagi? Iya gitu. Menurutku kita pinter-pinter jaga diri aja sih. Betul. Betul. Karena kalau ada apa-apa yang dirugikan juga diri sendiri. Betul. Betul. Agama nggak? Betul. Siapapun itu. Agama. Siapapun yang melakukan, mau Pemerintah cewek mau enggak, cowok. siapapun Mm-mm. diri sendiri. Diri yang sendiri yang jadi ini. Berarti harus agama. Agama tuh, wih, Enggak. Dia kan jaga diri sendiri dikat kan. deh itu nanti dikat. Kayak gerakan tadi dikat deh. Gerakan tadi kayaknya dikat deh. Soalnya agak bahaya tuh. Itu nggak usah biarin. Itu gak apa-apa. Ya nggak apa biarin. Itu kan clickbait umum. ya. Itu kan umum. Iya. Nanti diklip, nanti buat short. Nyesel deh. Udah ada jejak digital. Udah jejak digital. Nggak bisa. Rekam ya. Kok gitu? Iya. Kok gitu? gitu? Percuma kita ngobrol panjang Percuma lebar. kita ngobrol panjang-panjang buat konten Tapi kayak yang gini. jangan. Iya nanti ya, nanti dilihat. Udah berat banget ini Udah obrolannya. berat banget. Nanti aku request ya. Nanti Apa tuh, mukanya Mas? Alzanya di Zoom waktu gini. Tapi kalian ada saran gak sih? Ini kan sudah mau memasuki Bulan Ramadan. maba. bulan maba Iya. yang dimana banyak Kak X. Dia ngomong kayak bulan Ramadan. Dia ngomong kayak mau ngomong bulan Ramadan anjir. So diterapang itu sama Aku dia. nggak expect lo jawaban dia bulan Ramadan. ya udah assalamualaikum. Lanjutin. Enggak Ramadan. kan sebentar lagi mau memasuki maba-maba Iya, pada mau iya, masuk iya. lah, mau menjalani kuliah gitu lah, apalagi di Kota Malang ini. Ya gimana, kayak kamu ada tips-tips nggak atau saran what should you do in Malang gitu loh, kayak do's and don'ts-nya lah di Malang. Pertama cari lingkungan yang baik. Jangan menganggap semua teman. Jangan menganggap semua teman. Jangan menganggap semua orang tuh baik. Lingkungan yang baik nih seperti apa? Lingkungan yang baik tuh Yang mau support kamu iya yang positif Support lah. kamu. Kayak Buat apa? dari segi hal apa? kan kalian tuh maba ya. Harusnya inget awal tujuan ke Malang tuh buat Oh, apa? Buat betul. kuliah, buat belajar, menuntaskan perkuliahan. Ya cari ke lingkungan yang mendukung kalian buat Menyelesaikan perkuliahan buat ya. mencapai Mm. goals kalian ke Malang gitu. Karena banyak nanti kamu akan menemukan circle mabar Ya, Ya, ya Mabar betul. apa Jadi makan bareng. pintar-pintar kalian milih lingkungan sih, emang benar. Ya semuanya ya kenal itu umum lah. Iya. Kenal sama orang tuh nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dijadiin temen itu kalian harus lebih Pilih-pilih. selektif lagi sih menurutku. Betul. Gitu. Bukan karena Malangnya, tapi ya dimanapun kalian berada sih menurut kayaknya Betul. harus Terus- lebih selektif lah. jangan gampang percaya sama orang lain, apalagi kalian maba tuh kan pasti baru kenal-kenalan, Terkecoh. say hi gitu kan, kayak jangan biarin mereka masuk ke ranah privasi kalian, apalagi buat Benar. minta bantuan lawan jenis ke kamar. Tuh, kayak khususnya gitu. pendatang tuh kalian tuh udah mandiri gitu loh. Iya. Dan orang tua nggak bisa ngejagain kalian setiap saat. Iya. Jadi ya harus lebih waspada dan hati-hati aja. Ada lagi? Hati-hati. Kalau punya cowok di Malang kenali lebih dalam. Gimana tuh lebih Maksudnya dalam kenali tuh? lebih dalam itu gimana orang ini baik apa enggak gitu kan, gimana iya. agamanya, gimana keluarganya gitu kan, betul kan? Nah, menarik nih kalau ngobrolin soal itu. Itu kan harusnya menurutku ya, kalau apa yang kamu omongin itu, kalau kita mau menjalani hubungan ke jenjang pacaran, itu tuh semuanya harus udah kita ketahui pada saat PDKT. Betul. Jadi maksudnya Betul. ketika kamu PDKT tuh cari tahu sebanyak-banyaknya, Betul. kamu menggali informasi detail terhadap orang yang mau Betul. kamu pacarin gitu loh. Jadi jangan sampai ya, walaupun memang ada banyak hal nantinya pada saat pacaran tuh kamu oh ternyata begini ya, tapi itu kalau bisa hal-hal yang minor gitu loh guys. Jangan yang hal-hal yang besar, Besar. dan itu pun dan hal-hal besar itu mengganggu kamu. Jadi dan takutnya kan apa ya, kalau misalnya kamu tuh orangnya nggak enakan, kamu tuh kayak mencoba untuk
berdamai akan sama hal itu. Iya, betul. Dan jadinya kamu kayak nyesek gitu loh, dan Nyesek sendiri. kurang banget gitu. Kayak gitu. Jadi ya Thanks Dav. PDKT-nya tuh harus lebih lama lagi sih. Kayak Thanks. Woi jangan. Wih, jangan ya. iya, ya aku ngomong ke penonton sih. Iya. Kalau aku ngomong ke penonton. Teman-teman. Balik Iya. lagi. Intinya Kita ikut gitu. pacaran sewajarnya. Pacaran gitu ya. sewajarnya, Pacaran walaupun sewajarnya. ya begitulah. Apa walaupun apa? Walaupun ya nggak apa-apa, Sering walaupun terjadi. aja. Walaupun ini Gitu. Malang. Cek, Cok. Wah, ini dari orang Malang yang ngomong. Iya, walaupun ini Ya, Malang. walaupun ini Hal yang mau Malang. dilakukan itu explore Malang. Banyak Ya, wisata-wisata. bener, bener, bener. Gitu kan. Bener, banyak hal-hal yang ada di Malang tuh yang bisa kalian explore bersama teman-teman kalian. Jadi perbanyak teman, circle Positif. untuk kenalan ya yang positif, terutama ya sama siapapun berteman lah, tapi ya jangan semuanya dianggap teman dekat. Betul. Nah, teman dekat itu sih yang menurutku Bahaya. harus lebih selektif. Karena kayak ibaratnya kayak layering tuh, kayak teman dekat tuh layernya lumayan masuk ke dalam beberapa layer gitu loh. Kalau cuma kenal doang kan kita ya taunya luar-luarannya Iya, doang betul. kan. Taunya oh dia begini, nggak tahu dia tuh ternyata orangnya seperti ini. Ada hal-hal yang nggak kita tahu gitu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi ya cukup seru lah ya. Cukup seru dan juga ada sedikit pemandangan yang keren gitu. Iya betul. Jadi Kalau kalian Iya. gak punya teman, request aja lagu di Radio Suara Gong. Tuh, Setiap hari. benar. Bisa, Kalau misalnya kalian nggak punya temen ya, nggak punya someone to talk, dan nggak punya teman untuk curhat cerita, pantengin aja dari jam 8 sampai jam 5 di Radio Radio Suara. Suara Gong. nah Di TikTok. itu, di TikTok live on TikTok. Tapi kalian pernah punya pikiran nggak sound horror date? Rumahku Mas dilewatin setiap hari. Sound Aku horror pikir date. Sound horror date ya. Sound horror date. Itu- Ada aku pikiran Ngedate- kalian ngedate sambil lihat sound horror. Kita ngedate yuk kemana? Lihat sound horror. Lihat sound horror. Oke. Oke. Di mana? Di kabupaten sini. Sambil Iya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih sebenarnya nggak apa-apa Nggak apa-apa. menurutku nggak apa-apa. Maksudnya kan Apa? Betul. ada loh ternyata kalangan yang menikmati sound Iya, horeg sound gitu loh. Cuman gimana nih kan sound horeg tuh lumayan banyak dinamika Pro isu kontranya pro juga ya. kontranya tuh Pro gimana? kontra. Lumayan besar tuh. Menurut kalian gimana? Aku tuh gak asal dari Malang asli gitu kan. Terus aku pikir kalau kita ngomongin karnaval pasti kan 17 Agustus aja gitu. Ternyata di Malang apalagi di kabupaten tuh wah hampir setiap malam loh Mas. Rumah aku tuh dilewatin sama Karnaval. gitu. Iya. Bener-bener setiap Salawat malam. remix ada nggak? Ada. Itu playlist wajib. Iya macam-macam, nggak tahu kenapa ya. macam-macam. Ibuku sama ayahku tuh setiap ke rumahku yang di Malang sini dia sangat excited untuk melihat horeg itu. Karena dia bilang kayak Nggak ada ini gitu. seni gitu loh. Yes, ya oke lah seni gitu. Kan nge-remix lagunya itu kan juga nge-remix lagunya itu kan juga perlu effort Iya. gitu. Ya, yang remix ya. Kalau yang ngetel kan tinggal puter aja. Tapi kan buat nyusun itu kan juga butuh Oh iya, effort betul. Mas. Iya, Seninya di situ. sebenarnya kalau ngelihat dari sisi itunya oke-oke aja, fine-fine aja. Cuman ketika itu berjalan ada hal-hal yang disebabkan gitu loh, kayak ketidaknyamanan orang-orang di sekitarnya, dan juga mungkin banyak orang-orang yang terganggu lah intinya. Betul, Pada betul. intinya terganggu dengan adanya hal-hal tersebut. Karena kenceng banget. Karena kan. kenceng banget. 130 Iya, ya? 130. Padahal Sedangkan- hal yang bisa sedangkan kita terima tuh cuma 85. 85, desibel. itu yang normalnya ya. Kayak aku sempat juga ngelihat perdebatan di salah satu TV gitu, stasiun televisi yang dia tuh apa ya, orang Oh ini sound horror sama Iya, sound horror sama itu. heeh. Oke. kan di situ kan dia kan ngebawa orang yang ahli THT gitu loh. Oh Kayak iya. orang ahli THT-nya ini ngomong kalau dampak apa ya, orang-orang yang sound horeg ini ngomong enggak ada kok di desa di mana-mana tuh mereka pada seneng, pada mau, dan enggak ada yang tuli tuh gitu, enggak ada yang tuli. Kayak gitu, enggak ada yang tuli tuh karena sound horeg. Tapi dari dokternya itu ngomong kalau iya memang nggak ada yang tuli, tapi dampak dari hal-hal tersebut itu tuh dampaknya akumulatif. Iya, Ya, Jadi kayak nggak langsung terjadi ya. Nggak langsung terjadi. Terjadinya tuh ketika kamu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, ketika kamu sering melakukan atau mendengarkan sound horeg ya dengan desibel setinggi itu tuh akan menyebabkan dampak yang cukup
lumayan Signifikan gokil gitu lah gitu ya. loh di pendengaranmu, indera pendengaranmu. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya ditanya kayak mana ada buktinya nggak tuli karena sonohorek, ya mungkin masih belum ada sampai saat ini. Tapi kalau kita ngelihat di sosmed dan dimanapun tempat itu, ya pasti ada aja orang yang terganggu gitu loh. Termasuk aku sih. Nah, sebenarnya harusnya menurut kalian ya, pandangan kalian aja pribadi as a Gen Z pun, gimana menurut kalian ngelihat hal ini? Kayak apa? Regulasinya kah atau apanya kah yang harus dibenahi gitu loh? Iya sih, harusnya nggak sekenceng itu ya. Karena di kuping tuh nggak enak. Iya. Bahkan rumahku yang pinggir jalan ada itu pun kayak Geter kan? Iya, Geter. gitu. Pasti Ngapain geter. Pasti. gitu. Mungkin kalau buat dia ajang promosi oke lah, biar mungkin dia punya penyewaan sound buat apa mungkin oke. Iya. Terus untuk ekonomi pasti kan banyak orang-orang jualan sempol gitu masih oke. Iya, itu sangat membantu kok, sangat membantu dengan adanya itu. Industrinya jalan lah. Tapi nggak setiap hari juga gitu kan maksudnya. Iya ya, itu. Betul. Dan Momen-momen aja lah. karnaval dulu kan memang seni ya, Iya, seni kayak budaya. bagus-bagusan kostum apa. Sekarang kan yang penting horor Iya, karnaval Iya. Betul. Aku setuju sih. kegeser itu. Betul. Bahkan puasa pun waktu sahur kan Iya pakai pakai itu. betul. Jadi Betul. ya itulah ya, lumayan mengganggu lah guys. Tapi gimana menurut kalian? Kalau kalian terganggu nggak kira-kira? Maksudnya aku penasaran sama orang-orang yang ada di daerah gitu loh. Kayak aku justru lebih, kalian suka nggak? Tapi kalian suka nggak sonorek? Kalau aku jujur enggak. Kamu, Mas Doni? enggak. Nah, aku lebih penasaran lagi sama orang-orang yang suka. Nah iya. Itu tuh gimana gitu loh. Ya Mungkin- itu kita nggak apa ya, itu preferensi orang-orang, nggak apa-apa, bebas suka sama apapun terserah. Mungkin sukanya karena mungkin dia orang audio, jadi melihatnya kayak Mungkin. wah, Ada iya, sisi lain seninya gitu di ya. situnya gitu Suaranya kan. bagus Iya nih. betul. Sisi betul. audionya gitu ya. Tapi banyak banget yang berstatement kalau itu tuh seni dan budaya dari Kabupaten Malang gitu. Sedangkan sebenarnya kalau kita ngomongin budaya, emang dulu-dulu sebelum ada Soundherk ini kan mereka juga udah punya budaya yang mungkin menurut aku ya itu lebih kental banget untuk Kabupaten Malang gitu loh. Karena kan Soundherk ini sendiri juga nggak dari dulu kan adanya, baru-baru ini lah, baru-baru ini belakangan aja. inilah. Jadi kenapa kok mereka melabeling hork itu sebagai budaya mereka, seni mereka gitu loh. Itu mungkin aku pernah dengar ada politiknya. Oh Jadi iya. ada dua nih Mhm. di kabupaten, nyebutnya apa ya, bupati ya? Iya apa? bupati, betul, Ada bupati. dua nih nggak sebut nama ya. Iya iya. Yang satu itu kayak ngasih apa ya? Menghakkan gitu loh bahwa horor itu budaya. Oh. Biar oke. si ini kepilih. Iya. Oh oke. Nah, si Paham. yang satu itu memang budaya banget, budaya tradisional. Betul, Tapi betul. karena orang-orang suka horor, jadi mereka lebih milih ini. Kampanye, Kayak gitu. ya. Nah, Oh, itu. dari kampanyenya. Nah, aku pernah dengar kayak gitu. Ya, strategi Iya, betul, politik betul. gini ya. Makanya kayak disahkan Betul, itu budaya. betul. Oke. Tapi aku tadi juga setuju sama Mas Doni yang bilang kalau misal kayak audio-audio gitu kan. Terus juga siapa tahu ada penyewaan audio dan lain-lain yang itu kan juga membantu Iya ekonomi mereka bagus gitu bagus, kan. industrinya jalan, Betul, jadinya cuma- enak. Kalau itu oke lah ya, dari segi itunya oke. Cuma kalau dari beberapa hal yang sempat aku baca gitu ya, ada 3 tempat yang kalau kita mau nyewa audio horor pun tuh 100% dia free, gratis. Dan salah Oke. satunya adalah Kabupaten Malang. Oke. Karena kenapa dia menggratiskan itu? Karena dari Kabupaten Malang sendiri approve kalau horor itu dijadikan sebagai hiburan dan seni budaya mereka. Bukannya ini ya, aku dengar-dengar untuk menyewa itu kayak 1 kali keliling pun, 1 kali show itu tuh bisa sampai puluhan juta. Betul. Iya, bisa Dia sampai start 7 ratusan juta gitu. sampai betul ratusan juta. Cuman dari yang aku baca-baca sama podcast itu ada 3 tempat. Salah satunya Kabupaten Malang itu sendiri. Oke. Cuman aku nggak tahu ya apakah itu valid atau gimana. Hmm. Cuman dari beberapa sumber lah yang aku baca. Gitu. Oke. Terus yang nggak enak itu bayar parkirnya. Nah, iya Iya. betul. Iya, Mahal Parkirnya banget bisa Mas. 30, 65. 30.000. Iya, Wow. Parkir doang. Betul 20.000 tuh paling murah. 20.000 parkir itu, Betul 20.000. Betul banget. Gila. Kalau tiap ada Kayak beli festival makan. festival horor di rumah itu di depan perumahanku tuh loh Van, itu kan agak lebar kan. Itu jadiin Internal ya. dijadiin parkiran, dan kamu tahu nggak parkiran di situ 30.000 Van. Iya. 30 buat mobil 50.
Kalau enggak Emang 40. segitu. Indis ekonomi. Indis ekonomi. Indis Itu mahal ekonomi banget loh, 20.000, 30.000. Tapi 20, mereka 30. mau loh kayak Iya, karena mereka mau itu lihat. Karena mungkin ya itu Emang ya seneng aja sesuka ya. itulah, seneng. Ya yang nggak apa-apa juga, cuman agak janggal sih Iya, jujur betul, kalau betul. 20.000 kayak ya 30. parkir di mana-mana tuh biasanya paling mentok mahal 5.000 lah itu. Betul, Mobil biasa kan. betul. Itu pun mobil. Betul. Kalau umumnya motor tuh 2.000, 3.000, mentok sudah. 3.000 lah motor. Cuman kalau sampai 20.000 ya nggak tahu. Ya entah mungkin itu diperuntukkan untuk apa ya nggak tahu juga. Biasanya Ya, itu dibagi untuk sama soundnya, Iya. sama Oh, iya, Mas. yang punya lahan. Oh, Nah, iya. Soalnya temenku di depan ruko itu kan dia punya luas gitu kan. Dia semalam, nggak sampai semalam sih itu bisa dapat parkir doang 6 juta. Yuk. Bukan parkir nggak sih jatuhnya? Maksudnya kayak itu kayak tiket tiketing masuk kan? gitu. Iya. 6 juta Kayak itu gimana nih? setara. Itu bayar parkir atau tiketing? Kayak lebih ke tiketing nggak sih itu? Dan itu tuh Tiketing gak plus resmi, parkir. gak ada tiket kayak dari Dishub atau Oh. dari itu gak ada. Jadi ya udah bayar aja gitu. Ya udah Tapi kayak lumayan ya, Kan 6 juta dikasih ya. kertas doang kertas. 6 juta. 6 juta loh. iya. Iya kalau misalnya itu kan jatuhnya event lah ya, event lah. Event. Ya event kan pendapatan banyaknya pun juga dari ya tiketing gak sih? Itu bisa dikategorikan tiketing lah. Kalau udah 20 30 tuh. Soalnya kalau misalnya parkir, wah, kalau ngomongnya parkir itu janggal aja kalau 20-30. sama hal itu. Mahal banget. Mahal banget. Di mall aja nggak sampai segitu. Iya, di mall pun nggak Di sampai mall segini. segitu. Paling mentok 10.000. Pilihlah salah satu tempat yang semahal itu di mana. Iya. Nggak tahu, aku nggak tahu di mana. Iya. Mall pun itu pun ada jam-jamnya akumulatif kan, kayak per berapa jam gitu. Dan paling mahalnya pun nggak sampai 20 di mall. Iya, itu. nggak sampai 10. Iya, 10, betul, 10. Nggak nyampe. Kayak misalnya 1 jam pertama 2 jam, itu pun tergantung kendaraan yang kamu bawa Iya. gitu loh. Betul. Gitu sih. Nah, itu kan kita ngomongin secara umum ya, perihal sound horeg. Sekarang kan rame sound horeg ini tuh di apa sih namanya? Di band apa sih namanya? Di Apa itu? fatwa dari Oh, MUI. fatwa MUI. Iya. Haram Iya, juga. Haram. Iya, Fatwa haram. haram Iya. terkait sound horeg. Nah, menurut kalian gimana? Itu tuh emang pantas diharamkan kah atau apa? Karena kan di balik sound horeg ini ada banyak orang-orang yang bekerja juga dan juga ada lapangan pekerjaan lah di situ. Industrinya jalan banget gitu loh di desa-desa, di kabupaten. Nah, hal itu diharamkan. Jadi apakah itu memutus tali rezeki orang lain kah atau gimana atau apa? Menurut kalian gimana? Kalau haram sih enggak kayaknya ya. Tergantung sikon. Ada sih Soalnya yang di fatwa yang dikeluarkan MUI itu dia kalau nggak salah kalau sampai mengganggu. Iya. oke. Dikeluarkan Tapi- MUI itu kan Gitu loh. Tapi mereka emang kayak terlalu mengutamakan sound horeg ini sampai mengesampingkan hal-hal yang negatif gitu. betul. Menghalalkan. Kayak ada di satu desa kemarin kalau aku baca di website Suara Gong itu, Oke. ada salah satu desa yang sampai kepala desanya tuh ngeluarin edaran buat warga-warganya ngungsi. Jadi warga-warganya Oh, yang iya, iya. lansia, Ada. terus yang punya balita, terus yang lagi sakit itu disuruh ngungsi selama karnaval sound horeg Karnaval ini itu berlangsung ya. Kayak mereka sangat Oke. Antusias sih. semengutamakan itu gitu. Kayak Iya. yang penting sound horeg ini harus Iya, berjalan-jalan. Itu gitu. menarik tuh dibahas gimana menurut kalian gimana perihal hal itu? Kayak itu tuh sampai sebegitunya gitu loh. Iya. sebenarnya kalau ngomongin fatwa haram MUI itu kan dia nggak yang langsung general haram gitu loh, Dav. Dia itu ada persyaratannya gitu. Salah satunya kalau nggak salah dia itu pelaksanaan atau mulainya sound horeg maksimal jam 10. Kalau ada izinnya jam 11 dan tidak mengganggu yang jelas. Tapi kalau misal aku ngomongin haram halalnya ya, Ya balik lagi kan tergantung. Balik lagi tadi. sebenarnya. Heeh. balik lagi kalau emang itu mengganggu apalagi sampai merusak kayak gapura-gapura Iya, desa. iya, iya. Yang jelas Banyak haram. terjadi, banyak haram terjadi. lah gitu. Ya itu banyak terjadi Rumah-rumah banget orang, gitu. kaca-kaca orang. Tapi kalau hanya untuk sekedar seni atau karnaval 17-an mungkin ya it's okay lah gitu. Ya, Tapi ada seneng loh. di momen-momen tertentu oke Kenapa lah. Mas? Ada yang seneng loh kalau rumahnya hancur, kaca-kacanya hancur, ada yang seneng loh. Sampai ada yang nyawer ke soundnya itu. Emang iya? Tapi emang beneran tuh Mas. Serius? Heeh. Dia seneng kayak nggak tahu ya, mungkin merasa Atau menutupi Bagus kesedihannya mungkin? mungkin nggak tahu. Mungkin. Sampai nyawer 1 juta. Oh iya? Heeh. Ke sound horeg-nya? Ke soundnya.
Tapi kayak gitu tuh ada tanggung jawab gak sih dari yang punya sound atau warga desa yang nyewa sound? Kalau kata temanku yang di kabupaten itu kan itu kayak patungan gitu ya. Jadi per desa itu udah patungan buat nyewa sound ini. Iya. Nah nanti itu dibagi 2. Jadi kalau memang ada yang rusak diganti. Oke, paham. Oke. Ya udah ada kesepakatan seperti itulah ya. Diganti. Itu yang kayaknya semua orang nggak tahu deh. Yang warlock aja yang tahu. Iya. Aku dikasih tahu temenku Tapi gitu. apakah semua pelaksana tuh seperti itu, Mas? Wah nggak tahu kalau itu ya. Kurang tahu sih itu. Ya itu balik si penyelenggara itu. Kayak mereka bertanggung jawab apa enggak gitu loh. Nah terus masih tetap sound horek. Ada fenomena bertajuk Battle Sound Horek. Gimana menurut kalian? Battle sound horek. Ada loh itu yang dilaksanain di pinggir laut. Emang iya ada? Iya ada. Ada pernah membuat konten kan? Iya. Iya. Di pinggir laut. Ada. Satu aja udah kayak gitu ya Allah. Ada Battle Sound Horek. Battle tuh berkencang-kencangan apa? Iya. Nah itu aku kurang tahu pastinya gimana. Kayaknya sih kencang-kencangan ya. Harusnya kayak sih bagus-bagusan kualitas dari soundnya itu, bassnya, apa-apanya. Nah itu sama aku juga mikirnya ya orang kenapa suka sound horek karena dia tuh suka low bassnya gitu. bikin hati Nah itu bergetar gitu ya. mungkin orang-orang yang suka itu tuh kayak ngerasa asik aja gitu loh. Asik aja dengan bass yang seperti itu kayak ngerasanya masuk ke rusuk raga-raga dia itu kayak tulang-tulang kayak seru banget tuh kayak gitu mungkin tolong dikoreksi di komen mungkin tapi seperti kalian itu. pernah gak sih kalau waktu dengerin sound horror yang lagi kenceng-kencengnya itu terus HP kalian tuh kayak ada notifikasi gitu loh kayak terlalu kenceng atau apa gitu loh? Nggak ada sih. Wah, aku belum pernah. Aku pernah. Aku sekali kejadian itu dan HP ku langsung mati itu waktu itu. Karena kalau di iPhone itu kan gitu ya Van ya. Jadi ketika ada suara yang terlalu kenceng gitu Mas, itu pasti dia otomatis terdeteksi kayak ada peringatannya. peringatan berbahaya gitu loh. Kalau petir terlalu kenceng, termasuk sound horror terlalu kenceng. Karena aku pernah sekali kayak gitu langsung mati. Lewat aja padahal. Berarti pengguna iPhone gak bisa dong nonton Battle Sound Horror gitu. Harus dimatiin dulu. Dimatiin dulu. iPhone-nya dimatiin Android aja dulu. Yang Android. Kurang dong kita gak bisa ngevideoin. Enggak, tapi buktinya ada aja sih yang aku lihat. Menikmati aja. Ya nggak apa-apa juga. Juga. Gitu. Tapi aku jujur lumayan culture shock lah dengan hal seperti ini. Kayak pas datang aku pernah waktu itu aku kan sempat pindah kos di daerah belakang tuh Karangploso. Nah di situ tuh aku kebetulan tetangganya di samping kosnya itu tuh suka nyetel lagu-lagu sound-sound yang seperti itu gitu loh dengan sound yang lumayan gede jadi lumayan terganggu dan itu tuh dia selalu muternya tiap pagi kayak mulainya jam 7 gitu atau Normal setengah 7 buat semangat pagi aja sih. Iya. Lagunya gitu-gitu aja ya. Iya, nah itu aku jujur lumayan terganggu, mohon maaf. Jadi aku karena itu aku pindah lagi. Itu aku, wah nggak bisa tuh aku kayak ya mungkin aku harus disuruh bangun pagi kali ya. Cuman kan yang namanya pada saat itu juga semester berapa aku ya? Semester 6 apa 5 gitu. Itu yang lumayan intens lah. Aku lumayan intens lah pada saat semester tersebut. Itu tuh jadi kita kayak sering nugas di luar sampai malam dan lain-lain. Terus paginya tuh harus dipaksa bangun gitu loh. Jadi kayak agak nggak enak sih aku. Tidur kurang, capek, tidur nggak bisa, bangun terus melek jadinya. Jadi nggak oke gitu aku menjalani hari-hari kelas tuh nggak enak kayak gitu sih. Jadi aku berapa bulan gitu. Jadi udah pindah dari situ. Kenapa Van? Gitu pokoknya. Setelah hari itu bahas. Tapi kalian gimana di rumah kalian di daerah kalian sering nggak kayak gitu? Maksudnya kalian kan asli daerah sini semua ya. Setiap malam Dav. Setiap malam. Setiap every hari deh. day. Aku rawat setiap every hari. night. Setiap hari. Damn. Dan kalian sudah berdamai dengan hal itu? Terlanjur beli rumah di situ Dav. Oh iya. Yes. Terlanjur beli rumah. Gila. Tapi kalau di aku sendiri nggak begitu denger ya, kecuali kalau emang kamu keluar rumah atau baru dateng gitu, karena kan yang lewatin rumahnya si ini baru. Cuman kalau untuk festival karnaval gitu, karena rumahku di kabupaten, jadi sering banget ketutupnya, sering banget kehalang sama mereka gitu. Tapi kayak ya udahlah. Kalau Vania gimana
Sering Kebetulan nggak di kayak desaku gitu-gitu? tuh kurang mengikuti zaman ya. Oh, iya. Jadi kayak nggak ada gitu kayak sound horror gitu. Oke. Cuman kalau di desa-desa lain masih banyak tuh aku lihat yang ngadain sound horror gitu. Cuman kalau orang tetangga-tetangga yang muter lagu-lagu sound horror pagi-pagi gitu ada-ada aja sih. Kalau Mas Doni? Jarang ya, kan rumahku pinggir jalan ya. Oh iya. Iya, Sekali, beda. sekalipun ada ya Langsung yang ini ya. Iya, mungkin tapi itu kan event-event. cuma momen-momen tertentu aja kan momen Mas, tertentu. ya. Masih bisa oke lah. Masih Iya, bisa iya. lah. Kalau di Kalimantan ada? Di Kalimantan tuh yang horor karnaval mungkin. karnaval tuh juga ada tapi cuma kayaknya Agustusan doang deh. Oh normal lah ya. Ketika Normal Agustus yang ini. gitu. Udah itu doang. Habis itu udah nggak ada lagi di momen-momen lain nggak ada lagi. Cuman mungkin pada saat takbiran kali. Malam Kalau itu takbiran kan tuh momen ya, itu itu. momen tuh. Dan itu pun ya udah keliling terus kayak pick up-nya tuh didandanin sebagus mungkin kayak gitu-gitu sih kalau di sana ya. Kayak karnavalnya nggak yang kayak di sini. Di sini oke sih aku keren karnavalnya. Mantap. Thanks Dav. Kalau di sini tuh kayak per desa gitu loh. Jadi kayak Iya. kan nggak boleh kayak barengan gitu kan. Kalau barengan kan kita nutup jalannya jadi kayak lebih banyak. Lebih gitu banyak, kan. Karena iya. per desa ini mereka pengen Ada satu-satu kegiatan, semuanya ngadain. Jadi harus dijadwal. Jadi biasanya dari Juli tuh udah ada jadwal full ya. sampai Iya. November. Bener. Per desa tuh kayak minggu ini desa ini, minggu depan desa ini, minggu depannya lagi desa ini. Kemarin kan di depan sempat macet. Nah, Iya, kayak iya. gitu. Betul. Di depan sempat macet tuh, aku lihat. Di Gila. kemarin-kemarin baru-baru ini ya nggak di rumahku sih, di Iya. agak sananya. Itu kan ada sound horror juga karnaval. Itu sempat ada bacokan juga. Oh iya. Oh iya. Bacokannya maksudnya gimana Mas? Jadi sound horror ya. Yang punya rumah tuh ada anak kecil. Oke. Ditegur lah sama dia. Ya nggak tahu ya negurnya gimana ya. Si horornya nggak terima. Sama si pedagangnya itu juga nggak keterima karena Oke. apa ya? Clash lah, Selisih bentrok paham lah. Bukan, dagangannya tuh kena gitu. Oh alah. Oke. Kena Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya nggak keterima, akhirnya ya udah. Ribut ya di situ ya. Ribut di situ. Tapi ada korban Mas. Itu tadi korban Sampai MD gitu enggak ya? Enggak sampai. Wow. Banyak Sengeri banget. itu. Iya, banyak Horor. banget yang terjadi dikarenakan fenomena ini. Ya sebenarnya nggak apa-apa, sonar itu nggak apa-apa. Cuman mungkin regulasinya lebih dibenerin lagi kali ya. Kayak toh juga banyak yang suka ya, artinya banyak yang seneng, industri jalan ya bagus, dan juga ada pedagang-pedagang yang keangkat juga Betul. dan juga bisa ngais rezeki dari situ ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman Saling ya toleransi aja. saling lah. toleransi aja. Itu Nggak sih. Tiap hari juga. Kalau di Batu tuh udah mulai dibatesin buat apa sih staff-staffnya itu. Heeh. Kan ada berapa Ya, staff, berapa empat gitu staff kan, gitu. tiga. 4, 8. Dan itu dibatasin nggak boleh lebih dari 8 kayak gitu. Staff nih maksudnya gimana? Apa? Banyaknya sound itu loh. Oh, tingkatan-tingkatannya Nah, ya. yes. Oke. Biar nggak ngerusak juga ya maksudnya. Iya, ya. jadi kayak dibatasin itunya biar soalnya suaranya nggak soalnya terlalu. ada aku lihat di TikTok dia ketimpa. Nah, iya kayak gitu. Iya, ada. ada. Heeh. Aku lihat dia ketimpa. serem banget. Nah, itu untuk para pelaku industri sound horror kayaknya perlu dipertimbangkan lagi lah untuk Makanya. keamanan dari sound-sound yang bakal dikelilingin nanti. Gitu. Saya lumayan seru ya kita ngebahas sound horror dari apa tadi? Awalnya Ivy. HIV sampai sound horror itu dua hal yang berbeda tuh. HIV sama sound horror jomplang banget, tapi ya seru ngobrol bersama kalian. Nanti kapan-kapan kita horror date ya. Loh, aku pernah sekali nonton horor di pinggir jalan rumahku sambil makan telur gulung, ternyata seenak itu gitu. Ya, bayangin guys, Karena kalian momennya aja. kalian dihubungin sama pasangan kalian. Kita ini yuk nonton horek di sini yuk, horek date yuk. Horror date yuk. Iya nggak apa-apa. Emang kenapa nggak apa-apa, bagus. Daripada bagus. bertindak asusila kan? Iya, benar. Iya, cari aktivitas yang bener Positif lah. aja. Daripada Positif. cari kos bebas nggak apa-apa. Nah, itu udah Apa tadi? horek date. Apa mas? Apa tadi? Co-living. Co-living ya. Daripada Kalau co-living. mending kita nonton horor. Benar, Horror date. Horror date. Nah, kalau dipandang dari segi itu positif ya jadinya. Positif Sih, iya. positif. Untuk positif. mengalihkan hal-hal yang arahnya ke Iya. co-living tadi. Tapi kayaknya dengan adanya permasalahan ini dan lain-lain, kayaknya
para pelaku industri sound horeg mungkin berbenah kali ya, karena kan nggak mungkin juga kan kayak bodo amat juga gitu loh, karena satu sudah ranahnya udah pemerintah udah melakukan tindakan dan juga MOE dan lain-lain. Betul. Jadi pasti ada inilah kayak pengen ngerubah sesuatu lah kali lah. Ya semoga para pelaku industri di sana lebih sadar akan sekitar kayak orang-orang yang terdampak bagaimana dan lain-lain. Memang banyak kok yang suka, tapi mungkin ada juga orang yang terganggu atau kurang suka. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan gitu loh, win-win solutionnya bagaimana. Benar. Harus ada itu. Kayak gitu. Tahu nggak yang nemu siapa? Masih dilanjut. Thomas Alva Edison. Masih ditarik loh ini. Yang matanya merah. Iya. Thomas Alva Edison yang matanya ngantuk itu. Yang nggak tidur seminggu itu. Jujur kasihan ngelihatnya, kayaknya sibuk banget gitu ngatur mixer dan lain-lain, kayak ngelihat ini frekuensinya ini udah oke nggak, udah enak nggak didengar orang. Ini dia serius banget loh mukanya. Serius banget parah. Itu dedikasi sih menurutku, dedikasi sama pekerjaan. Betul. Jadi pastiin untuk orang-orang para pelaku-pelaku industri, kalau sama siapa namanya Mas? Memet. Sama Kang Memet ini sungkem lah, sungkem tolong, karena dia sededikasi itu sama pekerjaannya. Sound engineer lah ya, bisa dibilang itu sound engineer. Bahasa profesionalnya itu. Dia itu sound engineer guys. Jadi ya untuk mixing mastering jago banget lah kayaknya. Kang Memet ini. Respect. Ya sehat-sehat buat Kang Memet. Sering-sering tidur Kang. Capek banget kasihan ya. Capek banget ya. Kayak matanya sampai bengkak itu kayak hitam, hati sampai aduh. Istirahat lah Kang, jangan kerja terus. Dunia nggak apa-apa dikejar, tapi ya istirahat. kesehatanmu Kang, dijaga kesehatanmu, jangan sampai sakit pokoknya. Terus nanti kalau misalnya Kang Memet sakit, siapa yang siapa lagi? Siapa si Thomas Alva Edison ini? Ya mungkin itu aja kali ya kita ngobrolnya. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Dan juga kalau misalnya kalian ada opini-opini terkait obrolan kita barusan, silahkan komentar di kolom komentar gitu. Aku Dava mengucapkan terima kasih banyak. Dan teman-teman semua, teman-teman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.